pada saat itu saya selain kuliah, selain saya jadi aktivis, saya juga harus kerja, Mas. Waduh. Jadi saya setiap melakukan apa dan sebagainya pada saat itu ya, saya harus minta restu ke orang tua. Padahal hal yang terkecil itu di Semarang Zoo ya betul-betul mulai dari nol lagi sebenarnya, Mas. El Sinta Semarang News and Talk. Ya, halo, selamat siang pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Saat ini jumpa lagi dalam program Yang Muda Tak Hanya Bicara, karena yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini di program siaran on airnya El Sinta Semarang, sekaligus nanti juga akan tayang di YouTube-nya Radio El Sinta Semarang. Ini satu sosok yang sudah saya kenal cukup lama, ini sewaktu masih muda jadi Ketua KNPI Kota Semarang, dan sekarang sudah menjadi Direktur Semarang Zoo. Atau apa tadi, PT Semarang? PT Taman Satwa Semarang. PT Taman Satwa Semarang. Ada Mas Awaludin. Mas Awal, selamat siang. Selamat siang, Mas. Sehat, apa kabar? Mas? Ya. Alhamdulillah, pokoknya selalu sehat pokoknya. Sehat selalu. Ini nama lengkapnya Khairul Awaludin ya? Iya, betul. Kita langsung mulai saja diskusinya. Okay. Sebenarnya bagaimana kemudian mengawali atau kemudian jiwa aktivis ini berarti ya? Karena profilnya kan beliau Ketua KNPI. Betul. Sebelumnya Ketua PMI juga. Betul. Ya, kemudian juga dulu mahasiswa UIN. Mahasiswa UIN. Mahasiswa UIN fakultasnya? Dulu saya pada saat itu fakultasnya masih fakultas dakwah. Fakultas dakwah. Jurusannya? Jurusannya komunikasi. Ngambilnya di penerbitan pada saat itu. Harusnya jadi wartawan ya? Harusnya. Tapi kan sempat, Mas, pada saat itu sempat jadi wartawan, walaupun masih magang kan, di Wawasan dulu. Ya. Terus kemudian langsung dari jiwa aktivis itu, betul, karirnya langsung terus aktivis ya. Bisa ceritanya ini bagaimana? Ya, jadi semuanya itu kan proses ya, proses ya. Jadi memang kami ini berawal dari tokoh mahasiswa, bukan tokoh lah ya, dari aktivis mahasiswa. Jadi aktivis mahasiswa, terus kemudian memang kehidupan kami itu ya berawalnya dari sebuah organisasi sebenarnya. Nah, kami dulu berpikir bahwa kalau mau menjadi organisasi, kita akan banyak teman, banyak jaringan. Itulah yang kemudian motivasi saya di dalam organisasi itu betul-betul totalitas. Karena kami sendiri itu berasal dari betul-betul orang biasa, Mas. Yang memang orang tuanya itu kuli kayu itu, kuli panggul itu. Iya. Ya, jadi kuliah pun itu kita harus biaya sendiri pada saat itu. Oh iya. Iya, jadi prosesnya panjang. Jadi dari proses kemudian saya ikut organisasi, memang efeknya kuliahnya gak keteteran juga, walaupun tetap lulus. Ya. Berapa tahun kuliah? Saya 7 tahun. 7 tahun ya? 7 tahun. Ya hampir sama lah, saya 6,5. Oh, 6,5 ya. Ya, jadi prosesnya hampir sama. Iya. Jadi kita berorganisasi, terus kemudian memang kuliah kan karena prioritas ya, tetap harus ini. Dari organisasi itulah yang kemudian kita dapat kawan, kita dapat jaringan, kita dapat senior dan sebagainya, sehingga proses by step itulah yang kemudian dari totalitas yang kita lakukan itu ya mungkin sekarang inilah, walaupun sebenarnya bagi kami sekarang ini belum ada apa-apanya sebenarnya. Masih banyak contoh-contoh tokoh-tokoh yang mungkin hari ini sudah jadi apa dan sebagainya, kan begitu. Iya. Ini yang dipilih kan biasanya ya, kalau saya bertemu dengan beberapa teman kuliah itu, kalau kemudian semisal dari golongan, termasuk saya juga sih, orang biasa, begitu kemudian orang tuanya orang tua biasa, biasanya dia lebih ke studi oriented. Ya, tapi kemudian yang dipilih Mas Awal adalah lebih menjadi aktivis mahasiswa. Ya sebenarnya ini, Mas, jadi bicara persoalan prinsip kadang ya. Prinsip kita di kuliahan, kadang memang ada beberapa orang yang dia lebih kepada tadi oriented tadi, termasuk apa ya istilahnya, bahasa sederhananya masyarakat itu, pokoknya kamu kuliah terus kemudian lulus jadi PNS, kan begitu kan? Iya, orang tua berpikir itu kan. Tapi dari selisih berjalannya waktu memang sempat orang tua itu berpikir seperti itu.
Tetapi pada prinsipnya semuanya kembali ke kita masing-masing. Bahwa pada saat itu saya berpikir bahwa lebih baik banyak teman daripada jadi ini kayak misal orientasi ke PNS atau orientasi ke pekerja-pekerja ini ya. Karena saya melihat beberapa sosok-sosok yang memang itu menjadi panutan saya. Jadi beberapa aktivis-aktivis yang memang sepak terjangnya sudah ini ya, sudah di mana-mana dan lain sebagainya, sehingga pada saat saya masuk kuliah itu jadi motivasi saya pada saat itu. Biasanya orang sukses itu ya, orang besar, orang sukses pasti punya tokoh panutan. Alasan memilih tokoh panutan tertentu atau yang Mas awal itu pilih apa? Saya mengatakan dari sisi kenyamanan, Mas. Oh iya. Dari sisi kenyamanan, terus yang kedua dari sisi kemanfaatan. Jadi saya mengatakan bahwa kalau kita milih seseorang, pilihlah orang-orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang menjadi prinsip yang kemudian akhirnya saya milih orang-orang itu untuk menjadi panutan saya pada saat itu. Sehingga berjalannya waktu dengan regulasi di organisasi itu kan ada step by step yang kemudian menghantarkan kita ke beberapa organisasi-organisasi, sehingga proses itulah yang mengatakan bahwa ini loh, saya harus bermanfaat untuk orang lain, kan begitu. Ya, kemudian apa yang kemudian didapatkan dari aktivis, hidup sebagai seorang aktivis? Bayar kuliahnya gimana juga itu? Iya, jadi pada saat itu saya selain kuliah, selain saya jadi aktivis, saya juga harus kerja, Mas. Waduh. Harinya nggak punya kosnya mungkin ya? Atau ada kosnya? Kosnya itu ya di ini di base camp organisasi itu kan. jadi base camp dari tidurnya itu dari base camp ke base camp. Terus kemudian dulu pernah tinggal di masjid ke masjid, itu ya juga pernah, Mas. Luar biasa. Jadi kita lakukan itu. Nah memang cari gratisan ya? Nah salah satunya itu. Jadi itu yang kita lakukan sampai segitunya. Terus usaha, sebenarnya kerjanya lebih ke usaha pada saat itu. Jadi usahanya saya ngambilin koran-koran bekas itu, terus kemudian saya jual lagi. Jadi itu yang menghantarkan saya untuk bisa hidup di Semarang pada saat itu. Jadi tidak lain seperti ini. Kalau dulu itu kan koran itu kan masih praktis orang untuk membaca, terus kemudian untuk mencari informasi itu kan koran, Mas. Nah setiap instansi bahkan masyarakat itu pasti langganan koran semuanya. Betul sekali. Nah itu yang kemudian pada saat itu kita beli, terus kemudian kita jual lagi. Praktisnya itu koran ya? Iya. Dulu saya masih ingat. Jadi kalau saya mengatakan itu proyek, jadi proyek koran itu saya mengatakan kalau dulu pernah ada pengajian I Asrori, Al-Ishaki ya. Dulu itu kalau pengajian kemana saya ngikut. Jadi ngikutnya pada saat itu ketika di sana jual koran untuk duduk alas ini, Mas. Nah itu kita lakukan. Yang pertama kalau pengajian dapat ilmunya ya kan. Yang kedua dapat pahala lah ya. Yang ketiga bisa jual koran dapat uangnya. Yang ketiga dapat makan gratis, Mas. Itu sampai kita lakukan pada saat itu. Jadi step by step, bukan hanya pengajian beliau saja, tetapi lebih seringnya di beliau pada saat itu. Tapi banyak kayak misal beberapa pengajian atau mungkin ada acara apa yang misal itu, nah itu kita lakukan. Beliau kan Surabaya ya, berarti Semarang. Sampai ini, Mas, se-Jawa Tengah bahkan. Karena keuntungannya juga lumayan itu, Mas. Bisa hidup seminggu kan. Kan, gitu. Jadi memang tidak hanya aktivis tapi juga belajar entrepreneur ya. Iya. Karena memang kondisi memang terdesak waktu itu. Karena memang orang tua itu ya dulu orang tua itu menyarankan kita untuk mondok kan pada saat itu. Tapi tekad saya untuk kuliah itu ya betul-betul pada saat itu pengen inilah. Jadi di keluarga kami itu memang dari mbah-mbah itu belum ada yang pendidikannya sampai ke taraf S1. Nah, memang tekad kita untuk ke arah sana ya pada saat itu betul-betul tekad betul. Sampai orang tua bingung, gimana ini dan sebagainya. Pokoknya nekat ya, pokoknya intinya nekat. Dulu SMA-nya di mana dulu sekolahnya? Dulu saya SMA-nya Jepara, Mas. Di Jepara ya? Jepara. Jadi mulai masuk ke sini
ya betul-betul ini dari jual apa dan lain sebagainya sampai kita lakukan lah itu. Luar biasa. Ya, Dan akhirnya sempat putus kuliah pada saat itu iya? karena nggak bisa bayar kuliah, Mas. Cuti atau putus? Akhirnya cuti. Nah, dikasih dispensasi akhirnya bisa cuti kan. Akhirnya cuti kuliah. Tetapi cuti kuliah kita sempatkan untuk ini. Satu, yang pertama untuk cari ilmu depan. Yang kedua kita tetap bisa beraktivitas seperti orang-orang, nggak misal cari kerja dan lain sebagainya. Sampai pada saat itu saya terlantar sampai ke Jawa Timur, Mas. Tahun 2006 ya, 2006 sampai 2007, hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun ke sana ya. Kehidupannya kerja di sana, pokoknya jadi apapun kita lakukan sama. Akhirnya ngumpul-ngumpul uang itu belajar di kalau ada English ini apa namanya? Pare itu. Di situ. Di Pare. Di situ juga. Ya kurang lebih 6 bulan lah kalau di Parenya. Nah, yang selebihnya kerja itu. Ini luar biasa ya, memanfaatkan masa muda untuk aktivitas yang positif. Iya. Meskipun putus kuliah, tapi kemudian tetap mencari kebermanfaatan, mencari ilmu. Salah satu. Seberapa penting sebenarnya ini untuk kalangan anak muda sebenarnya? Ya sebenarnya gini, kita itu kan hidup di dunia ini itu kan ada batasan waktu yang memang ditentukan ya, Mas. Kalau kita tidak bisa manfaat untuk orang lain, kita tidak bisa hidup untuk orang lain, kita tidak bisa berdampingan dengan orang lain, berarti kan kita menyia-nyiakan waktu kita untuk orang lain. Karena kehidupan kita itu bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi untuk orang lain juga. Karena saya masih optimis bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan kita ketika kita akan berpikir untuk orang lain. Dan itu banyak, Mas. Jadi ketika kita kondisi apapun terpuruk dan sebagainya, yang nolong juga orang lain. Jadi saya yakin ada hukum alam yang kemudian ketika kita bermanfaat orang lain, pasti kita akan mendapatkan manfaat dari orang lain. Nah itu yang kemudian saya pegang menjadi istilahnya keyakinan saya untuk bermanfaat untuk orang lain, intinya di situ. Ya, kalau melihat mahasiswa sekarang bagaimana? Kalau mahasiswa sekarang saya mengira bahwa sekarang lebih banyak yang praktis ya. Saya mengatakan lebih praktis, apalagi makanannya sudah instan ya makanannya. Betul. Kalau dulu kan kita makan harus berusaha, kerja dulu. Betul, Mas. Ya? Apalagi sekarang orang tua sekarang itu kan banyak ekonomi itu kan sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa hari ini masyarakat mungkin secara ekonomi masih ini ya, dibilang kurang mungkin ya. Tetapi cara untuk mencari rezeki itu lebih gampang sekarang sebenarnya daripada dulu. Kalau dulu itu kan kita harus betul-betul mengandalkan tenaga kita kan untuk melakukan A, B, C dan sebagainya. Kadang-kadang cukup jempol aja. Sekarang pakai jempol. Sudah dapat uang ya? Iya, bahkan setiap mahasiswa sekarang itu nggak ada yang nggak punya gadget, nggak ada yang punya handphone kan, smartphone kan. Nah kalau dulu itu kan orang pakai HP kecil. Untuk ke media sosial itu kan nggak semudah itu kan. Kita harus ke warnet dulu. Dan bahkan tren-tren warnet itu kan terakhir-terakhir, era-era terakhir ya. Dulu memang kita pakainya HP dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk kalangan muda hari ini ya, harapan kami bahwa ketika kita sudah dimudahkan dengan segala-galanya itu ya, kita manfaatkan itu bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk bahasa kita mengatakan bahwa hedonis, pragmatis dan sebagainya kan, manfaatkan betul itu nanti ke depan tujuan kita adalah untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya yakin perputaran era itu kan tidak semuanya tetap, maksudnya hari ini eranya gadget mungkin, media sosial mungkin. Mungkin tahun depan sudah eranya lebih teknologi lebih tinggi lagi kan. Nah kita tidak tahu kita tidak tahu era yang kita lakukan hari ini belum tentu bisa sesuai dengan era yang akan datang. Tentunya memang yang harus kita lakukan ya belajar pasti itu harus menjadi nomor satu, Mas, prioritas. Yang kedua memang kita harus betul-betul
mampu untuk ini menjadi orang-orang yang survive. Orang-orang yang survive itu ya bisa tidak kagetan lah bahasanya, tidak kagetan dalam setiap kondisi apapun. Satu, dua itu. Yang ketiga ya, tidak kagetan gimana nih kira-kira? Jadi setiap ada isu apa, terus kemudian dia nggak bisa menyesuaikan, kan begitu. Nah, kalau saya mengatakan jadi bahwa, punya kemampuan adaptif. Nah, betul itu adaptif. Jadi kita bisa menyesuaikan kondisi itu. Yang ketiga bahwa tetap kita harus ini orang tua. Orang tua itu ternyata selain beliau didik kita, ngarahkan kita untuk ini dan sebagainya, mereka itu punya ini jiwa kepekaan yang mungkin sebenarnya kalau kita mau ini selaku anak muda itu, kalau kita mau peka terhadap kondisi itu, proses semuanya itu sebenarnya restunya dari orang tua. Kuncinya di situ. Jadi saya setiap melakukan apa dan sebagainya pada saat itu ya saya harus minta restu ke orang tua. Padahal hal yang terkecil itu. Saya mau cuti, saya mau ini, kuncinya di orang tua. Nah, itu yang akan kemudian yang sekarang kadang anak-anak muda sekarang itu dikasih amanat orang tua jauh-jauh dari kampung, terus kemudian di Semarang dia lalai dengan amanah orang tua yang dia betul-betul nguliahkan ya Mas, ngasih pendidikan dan sebagainya. Kadang dia lupa dengan tujuan utama orang tua. Walaupun mungkin secara prinsip kadang berbeda. Orang tua pinginnya ini dan lain sebagainya. Kadang anak itu ya punya keinginan, punya cita-cita yang berbeda. Nah, Mas juga mengalami? Saya mengalami proses itu. Proses negosiasi kepada orang tua? Orang tua pada saat itu ketika kita mampu untuk menjelaskan dengan baik, beliau sangat sangat appreciate. Terus kemudian kita melakukan langkah-langkah ini. Bahkan dulu ketika saya nyalon KNPI pun, saya harus dapat restu orang tua. Kalau orang tua saya tidak menghendaki ya wes, saya nggak akan maju pada saat itu prosesnya. Nah itulah yang orang tua juga penting, apalagi untuk anak-anak muda sekarang itu kan kadang orang tua itu nomor sekian kadang kan. Ini yang kurang ini. Sih, ini penting ini. Ibaratnya jimatnya kita itu ya kedua orang tua ya. Betul. Bukan yang lain tapi orang tua itu orang sendiri. Tua sendiri. Mas, tadi sempat menyinggung KNPI sampai cerita sampai jadi ketua KNPI Kota Semarang itu karena saya mengenal beliau juga ketika di ini ya KNPI ya ini malam-malam waktu itu ya kita ngobrol jam berapa jam 1 ya kalau nggak salah jam 1 malam Hari Sumpah Pemuda kita ngobrol dengan Prof. Mas Ruki waktu itu ya malam-malam. Ini ceritanya bagaimana bisa jadi ketua KNPI? Jadi proses menjadi ketua KNPI itu pun juga dulu hanya sekedar angan-angan Mas. Dulu di organisasi itu kan pasti, apalagi kayak dulu saya memang berawal dari PMII ya. Ketika proses di organisasi kemudian kenal dengan tokoh-tokoh KNPI mungkin dan sebagainya. Dulu itu kalau saya punya cita-cita itu, punya keinginan itu, saya harus kejar. Nah terus kemudian pada saat itu saya ngikut lah. Dulu masih kalau aktivis itu kan kita ngikut senior-senior kan. Ikut senior-senior, terus kemudian ikut berproses di KNPI. Nah kita mengikuti beliau aja, kita mengalir aja. Tetapi memang ketika melihat proses ini, proses ada KNPI dan sebagainya, cita-cita saya pada saat itu saya harus bisa masuk di KNPI. Saya ke depan harus bisa jadi ketua KNPI. Itu dari pertama kali saya kenal KNPI sudah punya cita-cita itu sebenarnya. Nah memang proses itu tidak mudah ya Mas. Jadi perjalanan waktu yang kemudian memang panjang. Ini saya analisis kemudian syarat untuk masuk ke sana itu lewat mana ini dan sebagainya. Sampai saya petakan itu. Sampai saya petakan itu terus kemudian akhirnya saya bisa bergabung di Pemuda Pancasila juga pada saat itu. Terus kemudian ada beberapa tawaran untuk masuk di pengurusan, saya ngikut, saya proses totalitas di sana. Pada prinsipnya totalitas Mas. Nah dengan totalitas itulah yang kemudian cita-cita kita tidak dibayangkan itu dengan cepatnya itu. Saya cuma berapa ya? 1 periode.
satu periode sebelum saya jadi ketua. Jadi saya ikut di KNPI itu prosesnya cuma ikut satu pengurusan satu periode toh. Satu periode, terus kemudian yang periode kedua saya maju. Nah, pada saat itu maju pun banyak rintangan lah ya. Biasanya kalau KNPI kan banyak pergolakan dalam itu gimana cerita dong pergolakannya seperti apa sampai kemudian bisa dari ibaratnya arus yang banyak bisa lewati arus itu bagaimana? Ya memang ini ya Mas, kadang itu orang selalu berpikir bahwa di KNPI itu harus orang kaya misal. Dia memang harus orang-orang yang punya duit banyak dan sebagainya. Prinsip saya berbeda, bahwa kita tidak punya uang tetapi kita bisa nyari uang. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, memang proses itu tidak secepat itu juga, bahwa memang beberapa organisasi-organisasi itu pada saat itu ada yang memang menghendaki secara pribadi kita untuk maju di sana, karena memang di satu periode itu kita sangat berperan di sana. Terus yang kedua, ada beberapa pesaing yang memang itu sudah dititipkan oleh beberapa tokoh-tokoh yang memang pada saat itu saya juga suruh ngalah kan. Nah, perjalanan waktu saya mengikuti aja proses-proses yang mungkin dari beberapa senior-senior yang kemudian suruh saya ngalah, terus kemudian waktu itu akan menjawab, Mas. Itu yang kadang kita tidak tahu. Jadi sempat mengalah dulu. Sempat ngalah dulu. Akhirnya tapi kalau kemudian habis ngalah mundur maju lagi. Nah, jadi ada suatu kejadian yang memang akhirnya semuanya berbelok ke saya untuk maju di situ. Itu namanya takdir, teman. Nah, di situ. Nah, jadi proses itu saya mengatakan bahwa kita bermanfaat orang lain, kita nolong orang lain. Pas ketika kita punya tujuan yang nolong banyak, dari sisi A, B, C dan lain sebagainya, secara tidak langsung itu akhirnya kita menjadi orang yang bisa dapat manfaat dari mereka itu. Dan itu tidak butuh waktu lama pada saat itu, cuma tanya, kamu punya uang berapa? Sekian gitu kan, saya cerita. Sekian ya, pada saat itu saya sempat secara ekonomi sudah sudah mulai mapan, secara agak mending lah ya, karena usaha sudah jalan semua. Jadi saya juga bisnis rumah kayu, Mas, rumah kayu, pendopo-pendopo kan. Kalau mau cari rumah kayu mebel lah dan sebagainya, itu sudah jalan dan lumayan juga pada saat itu. Saya punya uang sekian gitu. Salah satu senior itu, ya kalau punya kamu ini enggak siap ini enggak? Siap ini gitu saya ceritakan. Terus saya menyampaikan bahwa saya memang enggak punya uang tapi saya bisa nyari uang. Itu pada prinsipnya di situ. Karena niat kita masuk di organisasi dan lain sebagainya kan bukan untuk mencari uang. Kita kan untuk bisa bermanfaat orang lain. Pasti dengan niat baik itu pasti prosesnya akan dimudahkan. Saya yakin itu. Dan akhirnya sekarang jadi direktur Semarang Zoo. Ya, alhamdulillah 2 tahun yang lalu. Salah satu proses yang kita lalui ya sebenarnya dari situ dan sebagainya. Tapi backgroundnya kan kalau secara kuliah enggak ya? Mungkin kalau jadi ketua MUI Kota Semarang masih pantas. Karena fakultas dakwah ya. Fakultas dakwah ya. Tapi prosesnya di sosial ya. Inilah ya. Di beberapa gerakan-gerakan lah ya. Tapi sampai ke Semarang Zoo ya. Apa hubungannya KNPI, PMII semisal ya, atau kemudian dengan aktivitas yang Mas Aulin lalui dengan kebun binatang gitu. Ya, sebenarnya ini kalau saya boleh cerita, ini ada unsur yang tidak sengaja sebenarnya, Mas. Ada unsur yang tidak sengaja. Jadi sebelum pandemi ceritanya kan. Sebelum pandemi itu saya sempat mengalami ekonomi yang sangat tinggi. Yang memang istilahnya itu semuanya usaha lancar. Terus kemudian sempat mau ekspor impor, terus kemudian ekspor mebel tadi, rumah kayu ya. Rumah kayu banyak sih, ada yang lain yang mungkin di luar itu juga. Terus sudah mulai setelah KNPI itu ya, proses sampai KNPI sampai setelah itu. Nah, tiba-tiba ada pandemi kan. Nah, pandemi semuanya jatuh sampai pun kita itu akhirnya nggak bisa gaji ini, nggak bisa gaji tukang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mau tidak mau kita tutup usaha itu.
Nah, berjalannya waktu sambil ya masih mempertahankan itulah yang kita mampu pada saat pandemi itu. Bahkan sampai dengan adanya kondisi pandemi itu memang merubah banyak masyarakat ya Mas. Sampai di lingkungan saya pun, di rumah saya di Ngalian itu, masyarakat sekitar itu banyak yang memang apa ya istilahnya banting setir atau gimana? Banting setir semua Mas. Ada yang dipecat, di PHK dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya tergugah pada saat itu untuk buat dapur umum dulu. Dapur umum waktu itu. Nah, dengan dapur umum banyak respon dari masyarakat, bantu dan lain sebagainya. Itu hampir 1 bulan lebih Mas. Dapur umum itu. Jadi bisa menghidupi antara 1 RW lah di daerah situ. Luar biasa. Emang tim sosialnya tinggi banget ya. Dan itu memang satu-satunya mungkin di Semarang yang bertahan sampai ini. Kadang kan ada yang dapur umum sekali tutup. Nah, itu bertahan sampai berapa ya? Sampai 2 bulanan lah. Nah, dari situ itu masih di KNPI masih ya? Atau sudah purna? Sudah purna. Nah, dengan itu terus ada beberapa senior yang bantu kita di situ cerita. Ada ini lowongan di Semarang Zoo ini mau ganti direktur dan sebagainya. Nah, karena kita pengen mencoba sesuatu yang baru lah. Kita pengen mencoba sesuatu yang baru. Apalagi kayak memang jiwa saya kan sebenarnya jiwa seni itu Mas. Jadi dulu kayak ikut masuk teater itu ya. Oh iya, pernah juga ya. Banyak Mas, saya di teater kampus, termasuk bahkan saya buat teater sendiri itu ya juga ada juga. Akhirnya saya coba untuk ikut kompetisi di situ, bahkan sampai CAT, sampai psikotes dan lain sebagainya. Itu pada saat itu kurang lebih ada sekitar 16 kandidat lah. 16 kandidat ya, dosen, S2 dan lain sebagainya. Nah, kita mengikuti itu. Saya mengikuti itu tanpa cerita ke si A, si B, walaupun itu kan jaringan ya Mas sebenarnya ya. Nah, saya mengikuti itu dan sebagainya. Tibalah sampai detik terakhir tinggal 2 orang. Nah, tinggal detik orang, terus kemudian akhirnya proses wawancara. Memang proses wawancara pada saat itu langsung oleh wali kota sama beberapa sampai Pak Sekda sampai dan sebagainya. Oh, itu wali kotanya masih Mas Hendi ya? Masih Mas Hendi. Senior juga di KNPI ya? Iya. Kaget beliau kan, kok kamu ikut ini ya. Padahal dulu kan ketua KNPI ini. Iya. Kita ceritalah intinya ini ikut bantu Semarang. Jadi kalau dulu itu kan saya bantu di pemuda, nah terus di KNPI, nah terus diceritain karena pandemi itu kan gajinya sedikit Mas. Kita dulu awalnya Mas. Iya, awalnya sedikit banget, separohnya dari gaji sebenarnya. Nah, tanya, Mas, ini gajinya nggak seberapa loh. Ini itu. Saya nyampaikan ke beliau bahwa saya di KNPI itu tidak dibayar, tapi saya bisa totalitas. Kalau ini saya bantu di Semarang lewat BUMD, saya dibayar. Maksud saya nggak bisa totalitas. Nah, itu yang kemudian mungkin jawaban itulah yang kemudian ini Mas, menjadi ini ya, istilahnya saya sampai masuk ke situ. Dan di Semarang Zoo ya betul-betul mulai dari nol lagi sebenarnya Mas. Karena kondisinya yang betul-betul ini kan. Dulu saya juga awal-awal itu agak, maksudnya mohon maaf ya, Semarang Zoo dulu masih Bonbin Mangkang. Bahasa pikiran saya kalau ke sana tuh ya boring, bosan, kumuh ya begitu. Dulu begitu. Sekarang memang saya merasakan agak berubah ya. Saya beberapa kali ke sana pelan-pelan lah proses lah. Iya. Ya, jadi di situ dengan keuangan kita masuk itu keuangan perusahaan yang memang betul-betul ini tidak ada apa-apanya Mas. Oh ya. Jadi rugi termasuk banyak lah ini kondisi perusahaan yang memang karena pandemi ya Mas. Jadi biaya operasional itu memang untuk kehidupan satwanya itu. Nah, saya bisa masuk ke sana, terus kemudian saya gandeng teman-teman yang mungkin dulu pernah bareng dengan kita, terus kemudian beberapa pengusaha-pengusaha mitra yang mungkin pada saat itu masih eksis lah istilahnya. Terus saya masuk ke beberapa kawan-kawan yang mungkin dia lebih ke satwa. Jadi kayak misal ada dia punya penangkaran ini, punya ini dan sebagainya. Saya masuk ke sana Mas. Saya masuk ke sana, bahasanya itu ngemis. Ngemisnya bukan ngemis
minta-minta tidak, tetapi saya nawarkan karena ini perusahaan, saya nawarkan jasa pada saat itu. Ini saya buat program pada saat itu namanya hewan asuh. Hewan asuh. Nah, ternyata banyak yang tertarik hewan asuh. Hewan asuh itu apa itu? Hewan asuh itu misal ada si A yang memang dia kaya, dari sekian satwa kita yang ada itu kita tawarkan untuk dijadikan anak asuhnya mereka. Tetapi posisinya masih di Semarang Zoo. Tetapi pas dia makan, kita video, bisa sampaikan ke beliaunya dan sebagainya. Dan itu direspon sama beliau-beliau itu. Bagus banget itu. Memang permasalahannya waktu itu ketika Mas awal masuk ini adalah permasalahannya adalah pengelolaan yang kurang baik, bahkan hewan-hewannya terlantar. Saya tidak mengatakan itulah ya, karena itu kan bagian dari manajemen yang mungkin mungkin kalau ada yang baik ya kita teruskan, kalau yang mungkin kurang ya kita mencoba untuk menutupi kan begitu. Tapi Mas awal melihat permasalahan apa ketika ini harus aku perbaiki nih? Persoalannya memang karena faktor pandemi itu Mas sebenarnya. Karena memang faktor COVID ya. COVID, jadi orang tidak bisa keluar. Bahkan kondisi orang untuk berkunjung ke wisata kan betul-betul dibatasi kan. Betul banget. Bahkan kita tidak boleh membuka dengan kapasitas yang sekian harus dibatasi. Betul. Jadi selain kita coba untuk gilir itu, kita juga coba untuk memikirkan operasional yang ada di situ. Nah, yang memang utama itu ya sebenarnya di pakan satwanya, di operasional satwanya. Jadi memang di operasional satwa kalau di Semarang Zoo itu tinggi Mas. Bahkan satu harimau itu bisa 5 kilo sehari. Sehari 5 kilo daging. Itu komposisinya ada daging sama ayam lah. Nah, itu kita punya 14 pada saat itu. 11 atau 14 sehari 90 kilo, 70 kilo kan? Belum gajah, belum ini dan sebagainya kan. Jadi satwa itu tidak bisa dikurangi pakannya. Karena kan dia nggak bisa nyari pakan sendiri kan. Nggak bisa puasa juga ya kayak manusia ya. Akhirnya karyawan itulah yang kita kurangi gajinya. Jadi kita setengah. Tetapi tugasnya karyawan itu karena ditutup ya. Karena ditutup tugasnya untuk cari pakan. Jadi sampai yang makannya rumput kita cari rumput untuk ini dan sebagainya. Itu untuk mengefisienkan ini operasional di situ. Nah, dari sisi pendapatan yang lain, terus kemudian kita kayak kemarin akhirnya kayak saya berangkat kerja itu kan lewat nyalian Mas. Lewat pelalir lah istilahnya. Itu banyak penghobi jeep itu. Nah, karena kita dibatasi masuk di Semarang Zoo itu, saya punya ide ketika datangkan orang tetapi nggak harus ke Semarang Zoo. Nah, akhirnya saya buka dulu pas akhir Desember saya masuk itu 3 bulan pertama itu saya buat yang namanya Zoo Adventure. Itu September dilantik ya? Ini September dilantik, Oktober masuk, Desember saya buat itu Zoo Adventure. Jadi Zoo Adventure itu naik jeep kayak di Jogja itu. Jadi ke alas Pelalir itu Mas. Alas Pelalir. Itu masih punya Semarang Zoo ya? Kalau alasnya miliknya Perhutani. Jadi ada kerjasama kita dengan beberapa orang itu. Dan itu lumayan juga pada saat itu. Nah, itu yang kemudian bisa operasional dan sebagainya. Memang butuh orang babat alas seperti Mas awal ya. Intinya karena kepepet tadi mungkin ya. Jadi ide-ide itu muncul. Karena kepepet itu ide-ide muncul. Dan memang masukan teman-teman itu banyak juga. Jadi saya ngundang beberapa teman untuk bisa masuk jadi investor dan sebagainya. Tapi ya kondisi pandemi itu ya untuk meyakinkan orang bahwa kita nanti ke depan bagus dan sebagainya itu memang nggak begitu mudah sebenarnya. Tapi ada beberapa yang memang tertarik. Misal ini nanti ini apa dan sebagainya. Nah itu yang kemudian sampai hari ini baru kita follow up begitu. Saya masih ingat setahun yang lalu ya, waktu itu kita ngobrol di Semarang Zoo itu, Mas awal punya konsep luar biasa itu, mau bikin kayak semacam ada set plan-nya itu, bikin plan, kemudian di depannya itu kayak ada semacam kayak hotel cafe, mall ya. Itu gimana tuh? Iya, jadi selama ini mindset orang itu kalau ke Mangkang, kalau ke perbatasan Semarang sama Kendal itu mesti panas satu. Yang kedua kumuh kan. Yang ketiga itu kan yang saya kita tidak menganarkiskan
kayak JBL lah kalau mungkin ada yang tahu ya. JBL lah, lokalisasi walaupun itu sudah ditutup kan. Jadi kesannya itu kesan negatif semua. Nah, saya pengen coba untuk ngarahkan memang ke situ. Tapi semuanya sebenarnya memang ini masih ada beberapa kendala-kendala yang memang beberapa investor-investor yang mulai mau masuk. Nah, tentunya ini kita baru kaji dan lain sebagainya. Apakah nanti untuk hotel dan mall itu bisa kan begitu? Karena memang kemarin sempat ada investor dari Jakarta, dia siap, bahkan gambarnya kita sudah buat dan lain sebagainya. Ini ternyata jalur hijau juga, kemarin Ibu Wali Kota juga menyampaikan jalur hijau. Nah, nanti kita akan coba arahkan itu untuk membenahi zoo-nya akhirnya. Nah, ini ada 2 komposisi, baik diantaranya salah satunya kemarin Rans juga. Iya, saya kabar Pak Ahmad sampai sana juga ya. Iya, betul. Jadi kita sudah komunikasi dengan Rans, terus kemudian ya nanti. Rans mau ngapain bocorannya, Mas? Bocorannya investasi lah, investor nantinya. Apa nih, di bidang apa nanti Rans ini? Ya termasuk di zoo-nya lah. Di zoo-nya ya. Berarti lebih ke apa? Pengembangan dan perbaikan di penangkaran dan sebagainya gitu. Itu. Jadi nanti konsep-konsep itu kemarin kita sudah kaji, ini sudah mulai memetakan satu demi satu yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Kalau kemarin kan pertengahan ini ya proses ya. Jadi awalnya kita sudah komunikasi. Nah, kemarin pertengahan proses beliau sudah kunjungan ke sana, lihat situasi kondisinya. Nanti next untuk ini mau diapakan, nah itu yang kemudian 2023 ini yang baru kita proses. Kita nantikan ini. Iya. Ini bagi warga Semarang ya dan juga barangkali Jawa Tengah, Kendal dan sekitarnya ini. Kalau yang nanti kita nantikan kejutan apa? Karena saya baca di media Rans bilang mau ada kejutan, tapi ya kejutannya nanti Mas, kita akan sampaikan di 2023 kan. Kalau saya mendahului kan juga nggak kejutan kan. Iya. Kawasan hijau itu sebenarnya mungkin cocok buat ini juga ya, buat kayak semacam hunian atau kemudian tempat-tempat yang bernuansa lingkungan, Mas. Ya, mungkin nanti kita lagi ini sih Mas, lagi nggodok beberapa ini karena memang lahan kita itu kan sebenarnya kecil kan, cuma 9 hektar kan. Itu hanya sekitar situ saja ya? Iya, sekitar itu sampai belakang itu kan. Nah, ini kita lagi juga kemarin diskusi dengan Ibu Wali Kota terkait lahan-lahan yang mungkin miliknya dinas yang mungkin sekeliling situ bisa kita manfaatkan untuk pengembangan ini. Karena kayak BUMD itu kan kita tidak hanya berpikir kepada perbaikan, tetapi kita juga memikirkan untuk kontribusi dividen, Mas. Kontribusi Pemkot bahwa kita keuntungan ya, profit. Jadi keuntungan profit itu ya kurang lebih 55% dari pendapatan kita. Sekarang sudah berapa persen kira-kira? Ya, kalau yang 2022 ini target dari semula ya kurang lebih kita sudah 1000% lah. 1000%, karena kan sudah selesai pandemi. Ya. Liburan kemarin cukup signifikan berarti. Alhamdulillah sudah mulai berangsur membaik. Jadi mulai 2022 ini kita sudah punya langkah-langkah sampai masuk ke beberapa dinas di Jawa Tengah ini, kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah. Ya memang kita itu kan wisata edukasi kan, Mas. Nah, jadi tujuan kita ya di sekolah-sekolah itu. Jadi awal-awal pas pandemi itu kita coba untuk jual paket ini ya, apa istilahnya sekolah ini, digital zoo. Digital zoo itu pada saat itu lebih kepada ini. Jadi pendidikan ke zoo, tetapi lewatnya Zoom pada saat itu, tetapi lokasinya di zoo. Ya, kita bantu dengan dokter-dokter kita untuk jelaskan ini dan sebagainya. Bahkan kita buat produk-produk video yang memang itu untuk pendidikan. Nah, sekarang apalagi ada kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, betul itu yang kita manfaatkan. Nah, terus ya itu inilah perjanjian kita dengan beberapa sekolah-sekolah itu, dan memang rata-rata yang berminat pada saat itu sekolah-sekolah swasta yang memang masih bertahan lah kondisi pandemi itu, dan alhamdulillah banyak, Mas.
pada saat itu. Memang harus ada ya, ada semacam diferensiasi atau perbedaan dengan yang lain ya. Betul. Karena saya kadang heran begini Mas, di tempat saya di Gunung Pati itu ada satu, sebenarnya bukan destinasi wisata barangkali ya, tempat manasik ya. Saya tidak bisa menyebut mereknya karena ya itulah ya. Itu hampir tiap pekan, bahkan tiap hari bis-bis besar pasti datang. Dari luar kota, Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, Semarang sendiri, Jawa Tengah. Itu apalagi kalau akhir pekan penuh, pasti itu sampai penuh itu. Padahal hanya tempatnya hanya semacam itu. Maksudnya itu, kalau saya masuk hanya tempat manasik yang meskipun ada beberapa yang menarik ya. Artinya ada diferensiasi perbedaan. Apa sih kemudian yang membedakan antara yang bisa yang dimiliki oleh Semarang Zoo ini untuk menarik orang untuk datang itu apa ini Mas? Sebenarnya kayak yang di Gunung Pati itu wisata itu sangat menarik Mas. Bahkan beberapa sekolah-sekolah yang kita tarik ke Semarang itu paketan wisata rata-rata mereka dari tempat kita ke sana. Rata-rata di situ. Dari mana, dari Jawa Timur, dari mana rata-rata ke tempat kita ya ke sana. Atau ke sana terus kemudian ke tempat kita. Karena memang yang pertama anak sekolah pendidikan itu kan lebih kepada kayak misal satwa ya. Di tempat kita itu kan kita mengajarkan tentang konservasi, edukasi. Nah, edukasinya itu ya terkait edukasi tentang satwa, termasuk dengan pola-pola kehidupan mereka dan lain sebagainya. Karena dari sisi itulah yang kemudian kita mencoba untuk menarik mereka bahwa jangan sampai satwa-satwa yang ada di Indonesia yang dilindungi, kalau di Semarang Zoo itu kan yang dilindungi Mas rata-rata, jangan sampai besok punah. Kalau besok punah orang akan lihat dari sejarahnya nanti kayak dinosaurus kan. Nah, kita coba untuk memberikan pengetahuan ke mereka bahwa mari kita jaga itu jangan sampai punah. Itu yang kemudian dorongan kita ke beberapa sekolah-sekolah itu gerakan bahwa jangan sampai gerakan untuk melindungi satwa yang datang ke Semarang Zoo itu. Iya. Saya lihat juga wahananya juga mulai berkembang banyak berkembang, karena salah satu ciri perusahaan modern itu adalah di websitenya. Betul. Saya coba kemarin buka ya. Itu bahkan di situ ada, kita bisa mengeklik wahananya seperti apa, donasi, animasi, bahkan reservasi juga bisa di sana. Ini memang arahnya nanti seperti itu atau bagaimana? Arahnya seperti itu Mas. Jadi memang selain edukasi, karena kita juga harus mencari sumber pendapatan untuk operasional satwa, kita juga harus punya istilahnya itu pendapatan untuk PAD Kota Semarang. Nah, kita juga harus mengembangkan wahana-wahana yang di sana. Nah, memang konsep kami untuk ke depan itu salah satunya beberapa wahana-wahana kita comparekan, kita kombinasikan dengan satwa. Termasuk kemarin konsep kita yang terkait masalah kolam renang misal. Kolam renang itu nanti konsepnya dengan buaya Mas. Jadi buaya darat atau bukan? Buaya darat mungkin ya, darat dan laut ya. Jadi konsepnya sudah jadi. Jadi beberapa ini termasuk ada ini pembatasnya, batas kaca dan lain sebagainya. Ada yang betul-betul safety untuk anak-anak dan sebagainya. Memang kita sudah kemarin sudah konsep itu, termasuk kita juga lagi progres yang ke ini Dino Park, Dino Zoo lah, Zoosaurus. Jadi Zoosaurus itu kita lagi konsep kita tidak hanya orang lihat robotik dino yang kemudian ini tapi konsep kita itu nanti modelnya sejarah. Jadi dari tahun sekian kayak kita flashback ke era sebelum ini sebelum sebelum masih masa purba lah. Betul, masa purba. Nah, jadi konsepnya itu terus dari bertahun kemudian sampai kemudian kembali ke mereka hilang, terus kemudian sekarang yang ada itu satwa. Nah, kita pengen mengajarkan kepada anak-anak muda, termasuk kepada adik-adik. Jadi selain hiburan itu ada nilai edukasinya. Dan orang datang ke situ dengan sejarah yang tadi Zoosaurus itu, jangan sampai satwa kita atau binatang-binatang hari ini itu sama kayak itu, sama kayak kejadian itu. Ini jangan sampai terulang kembali. Nah, sejarah itu yang kemudian mau kita gunakan untuk wahana-wahana. Pendekatannya ke edukasi ya. Tapi kayaknya kalau terlalu serius nanti malah ini membosankan kalau buat anak sekarang. Nah, itu kan tinggal pengemasannya tuh Mas. Pengemasannya nanti misal
sekarang itu kan tinggal ada kejut, ada ini dan sebagainya kan. Iya. Nah itu yang mungkin proses-proses itu. Nah ini gambar sudah jadi, semua sudah jadi, tinggal nunggu eksekusinya. Eksekusinya pasti nunggu cuannya dulu ya. Nah, kan tidak mudah Mas. Kayaknya Rans mau ke sana ya, atau enggak? Kemarin dengan Rans mau masuk ke tempat kita itu, baru kita ini sharing program itu. Jadi sharing konsep itu, mana yang nanti bisa dikolaborasikan. Kalau nanti misal mereka berkehendak A, B, C dan lain sebagainya, ya kita mengikuti, karena kita juga pengen bahwa Semarang Zoo itu berkembang lebih baik lah. Apalagi kayak di Semarang ini kan sudah mulai berangsur membaik pariwisata. Kota lama yang dulu kayak apa, sekarang sudah mulai baik. Nah sekarang wisata-wisata yang mungkin yang lain itu kita coba untuk hidupkan. Mungkin mulai kayak misal kita di Semarang Zoo untuk bisa jadi berkembang. Siapa tahu nanti ke depan itu jadi destinasi wisata yang mungkin unggulan. Harapan kita kan begitu Mas. Rencana ke depan mau ke destinasi wisata unggulan ya? Iya. Kalau sekarang berarti destinasi wisata apa? Alternatif ya? Enggak kan? Masih pilihan kan? Pilihan lah, masih pilihan lah. Iya. Pilihan masyarakat. Ya masih masyarakat ya. Ya, kendala yang dihadapi dalam pengembangan di Semarang Zoo apa Mas? Ya sebenarnya cuan Mas. Kendalanya cuan sebenarnya. Kan dapat dari APBD kan sebenarnya? Enggak. Jadi kalau BUMD itu kita berdiri sendiri. Jadi kita boleh itu mendapatkan yang namanya penyertaan modal. Tapi kan kita tidak bisa berharap dari yang namanya penyertaan modal. Kita harus berpikir bahwa penyertaan modal itu hanya sekedar kayak suplemen, dan itu tidak boleh untuk operasional, dan itu memang murni untuk pengembangan atau pembangunan. Nah memang ini lagi kita ajukan ke wali kota bahwa pengembangan yang akan kita lakukan ini baru dikaji, dan nanti kita akan serahkan mana yang kemudian layak. Tetapi selama masih ada beberapa investor yang kemudian memang bisa masuk ke tempat kita, ya tentunya kalau bisa kita gunakan investor daripada penyertaan modal, kan begitu ya Mas. Sudah banyak ya investor sekarang atau? Sudah banyak lah. Selain Rans ada sekitar 3 lah yang mungkin. Targetnya berapa investor Mas? Kalau bisa menutup mimpinya Mas awal ini? Target saya sih cuma 1 Mas. Tapi dia bisa jadi nggak ribet. Jadi kalau 1 kan komunikasinya lebih gampang, termasuk progresnya lebih gampang. Jadi nanti ketika kita sudah selesai, nanti ada yang meneruskan lagi. Nah ini kan perkembangannya kan juga tidak menyusahkan direktur yang baru, kan begitu. Gitu. Dari sisi SDM? Dari sisi SDM apa ini Mas? Internal barangkali? Internal ya sekarang sudah mulai berangsur membaik. Memang beberapa waktu yang kita masuk itu ya juga baik juga. Cuma kan masih ada beberapa yang harus kita benahi. Salah satunya skill-skill itu. Makanya kita datangkan mungkin dengan kemarin kita punya animal show itu kan. Nah animal show itu kan kita datangkan orang-orang tenaga ahli datang untuk melatih teman-teman. Sehingga sekarang orang itu tidak hanya istilahnya lihat satwanya di kandang dan sebagainya. Nah, tetapi kita bagaimana ke depan itu satwa-satwa di tempat kita itu bisa berinteraksi dengan anak-anak, bisa berinteraksi. Saya kemarin lihat satu WhatsApp-nya Mas Awal lagi ngelus harimau ya. Kok berani ya? Saya gak berani. Nah itu bagian dari ini Mas, bagian dari ini ya istilahnya skill yang memang sebenarnya satwa itu bisa bahasanya bisa dijinakkan tanpa kekerasan. Nah setiap orang sebenarnya bisa, tinggal keberaniannya. Saya aja takut itu. Nah jadi kalau di statusnya WhatsApp dengan anak macan ya, anak harimau ya. Anak harimau itu usia sudah hampir 1 tahun itu. Iya. Hampir 1 tahun itu. Terus anak macannya juga diem gitu. Tahu kalau ini direkturnya. Jadi tinggal keberanian Mas ya. Memang pola-pola itu yang kemudian kita datangkan tenaga profesional untuk ngelatih teman-teman. Nah secara SDM sekarang sudah mulai membaik. Jadi dari tim kita pun sekarang sudah bisa ngelatih. Jadi kalau dulu kan kita cuma menerima materi-materi, tetapi kita sekarang sudah bisa ngelatih. Teman-teman sudah kemarin ini ada satwa ini yang harus dijinakkan, mana yang ini yang ikut ini bisa bermain dan sebagainya.
Itu baru kita siapkan semuanya. Ya memang ke depan ini baru kita planning untuk hewan-hewan buas. Nah itu hewan-hewan buas itu harimau, termasuk beruang, termasuk ya satwa-satwa buas lah, singa. Nah ini lagi kita progres untuk bisa di bahasanya itu istilahnya berinteraksi lah, walaupun tidak langsung dengan pengunjung, tetapi kan setidaknya kita bisa progres untuk ke sana biar itu bisa tidak membahayakan. Gitu. Oke, Mas. Semarang Zoo ini, Direktur Semarang Zoo kan hanya bagian dari sebuah mimpi yang sedang Mas awal lewati. Betul. Mimpinya masih panjang nih, tujuan hidupnya masih panjang. Finalnya mau kemana, Mas? Nah ini yang masih rahasia disampaikan. Kalau nanti nggak kesampaian kan saya malu sendiri, Mas. Loh, namanya mimpi. Kemudian kira-kira kalau mungkin rahasia apa nih, deskripsinya apa nih kira-kira? Kalau mimpi saya tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini karakter-karakter calon pemimpin begini. Tapi dengan skala besar kan, kan. Presiden mungkin ya. Kita nggak tahu kan. Yang penting kita punya mimpi bisa bermanfaat orang lain tapi dengan skala besar. Nah, kalau sekarang kan saya masih menganggap bahwa skalanya masih kecil lah. Masih kecil, Kota Semarang. Terus kemudian mungkin dengan zoo saya bisa bermanfaat bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk dunia pariwisata, dengan satwa bisa bermanfaat untuk satwa, bukan hanya orang doang, Mas. Kan gitu. Nah ke depan saya punya cita-cita yang mungkin bisa bermanfaat tapi skalanya skala besar lah. Niatnya di situ. Ya amin lah, kita doakan. Amin. Terima kasih. Ya ini yang kira-kira mimpi yang bisa menggerakkan kita kira-kira ya. Ya. Kayak itu aja, Mas. Oke, terima kasih Mas. Awal ngobrolnya ngalor ngidul banyak hal. Yang jelas ada inspirasi yang bisa kita terima dari seorang aktivis, bahkan dari anak seorang kuli ya. Tapi kemudian berjuang kerasnya kehidupan sampai kerja sana sini, kemudian juga sekarang jadi Semarang Zoo dan masih ada mimpi-mimpi lain yang yang akan diwujudkan. Ini nanti tayang di YouTube dan akan menjadi jejak digital juga nanti. Siap. Nanti kalau misal Mas awal jadi gubernur misalnya amin. Ini masih ada jejak digitalnya kira-kira begitu. Mas, terakhir pesan buat ini ya. Buat buat netizen ya yang mendengarkan. Apa nih pesan kira-kira? Untuk tetap hidup kira-kira, Mas? Untuk pesan kita untuk semuanya, bahkan kelompok muda, kawan-kawan muda, termasuk pendengar El Sinta ya, Mas. Ya, jadi pesan kita bahwa ketika kita di posisi apapun selalu berusaha untuk totalitas, karena totalitas itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Satu itu. Terus yang kedua, jangan pernah mengabaikan orang tua, karena semuanya sumbernya sebenarnya dari orang tua, baik doa, kesuksesan apapun dari orang tua. Dan yang ketiga, jangan pernah pesimis dari mana asal kita, dari mana status sosial kita, dari mana siapapun kita. Banyak tokoh-tokoh yang sekarang jadi orang sukses itu justru dengan kerasnya kehidupan yang dilampaui oleh masing-masing individu. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mas Awal. Terima kasih juga, Mas. Lain waktu bisa kesini lagi, ngobrol lagi atau kita yang ke sana ya. Bisa, boleh, siaran di sana boleh. Baik, terima kasih demikian pendengar dan juga netizen sedulur El Sinta. Demikian wawancara saya bersama dengan Mas Awaludin, Khairul Awaludin ya namanya ya. Selaku Direktur Utama ya, saya nyebutnya Direktur Semarang Zoo, Kebun Binatang Semarang yang ada di Mangkang. Kita nantikan perbincangan yang lain, ini luar biasa sekali. Tetap like, subscribe dan juga di-share ke teman-teman yang lain agar semakin bermanfaat. Sampai jumpa.